Kedatangannya ya, 10 macam kedatangannya. Yang pertama, kedatangan pertama itu adukon, ya, keluarnya asap tebal, penyemaran udara, istilahnya. Kemarin kita sampai Dajjal terus keluarnya binatang yang melata ya, merayap. Keduanya keluarnya Dajjal ya. Pertama penyemaran udara kabut yang bisa mengirim manusia dari utara, dari barat, dari timur, dari semuanya, selatan semuanya. Ada kabut tebal. Itu orang-orang muslim dibuat pilek, demam, pilek semuanya. Tapi bagi orang-orang kafir ini kalau pada teler, kalau hidungnya itu dia sempoyongan keluar asapnya dari hidung, dari telinga, terus dari dubur tersebut bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang muslim, insya Allah tidak akan terjadi hal semacam itu. Ya. Terus keluarnya binatang wadabatul arati. Keluarnya yang ketiga itu keluarnya binatang merayap, melata. Ya, binatang melata itu dia membawa cincinya Nabi Sulaiman dan juga membawa tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang khusus kalau dia melihat orang muslim di stempel, ditutup jidatnya sama tongkatnya Nabi Musa tersebut. Ada mukmin, ada kafir, ya, keluarnya dukun, keluarnya dapat. Wa tulu'is syamsi min maghribiha. Terus munculnya matahari, terbitnya matahari dari sebelah barat. Tanda-tandanya. Kalau kita itu sudah melihat matahari, tanda-tandanya ya, munculnya, terbitnya dari sebelah barat, tenggelamnya dari sebelah timur, itu dekat wujud. Ya. Konon kabarnya keluarnya matahari dari sebelah barat sampai ke timur, dari sebelah barat tersebut tenggelam sampai dari sebelah timur, itu konon kabarnya. Ya, itu tobat itu sudah tertutup. Pintu tobat itu sudah tertutup. Maka sebelum keluarnya matahari dari sebelah barat, kita cepat-cepat fattaqullah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat bersegeralah mencari pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena surga itu seluas langit dan bumi, insyaallah. Ya, cepat-cepat kita itu mencari itu. Ya. Terus yang kelimanya turunnya Nabi Isa, wa nuzulu Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu masih satu awal sabdua di langit. Jadi umurnya itu 33 tahun. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sudah mendekatinya hari kiamat sudah tiba benar ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus yang ke-8 ke berapa ini ya tadi itu. Yang selanjutnya
Ya'juj wa Ma'juj. Kelurahannya Ya'juj Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Ini sekelompok golongan besar, kecil maupun besar. Ya, dari itu Ya'juj Ma'juj itu dua kelompok. Yang satu kelompok itu kecil semua orangnya, makhluknya kecil-kecil. Yang satu besar-besar. Ya. Itu kalau keluar semuanya, ini untuk sementara ini masih di benteng, di belakang bentengnya tembok gunung atau bukit yang dibuat oleh ulama Dzulqarnain, ya, namanya Dzulqarnain. Ya'juj Ma'juj tersebut masih dibelenggu. Tapi pada saatnya nanti akan keluar pada saatnya hari kiamat. Tiba hari kiamat itu tanda-tandanya hari kiamat itu keluar semuanya. Itu kelompok itu tidak terhitung jumlahnya, miliaran. Itu kalau laut di Tobaristan itu kalau diminum sekali sama kelompok itu habis. Coba kita bayangkan air laut itu, air sungai di Tobaristan itu kalau diminum itu habis. Apalagi air pawan kan, habis kelompok. Betapa banyaknya kita tidak bisa membayangkan. Ya, sungai yang begitu besarnya, begitu datang sekelompokan segolongan orang kayak gitu bisa habis dimakan karena saking banyaknya. Bahkan mereka masih kekurangan dalam stok air. Masya Allah. Ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj tersebut. Ya, buahnya Ya'juj Ma'juj. Terus longsornya gempa. Sekarang udah banyak sekali gempa. Ya. Watul isyamsi bimarabiyah wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya, longsor, gempa bumi di mana-mana. Bumi itu gempa bagian timur gempa, bagian barat gempa, bagian selatan gempa, bagian utara gempa. Timur, barat, utara, selatan itu gempa semua. Orang bingung semuanya. Makanya kalau di dalam Al-Quran dikabarkan kal ihnil manfus, ya. Fa amma man saqalat mawasinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Tinggal itu kan timbangannya orang-orang yang baik. Apa alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ayatnya apa? Suratnya apa? Kal ihnil manfus. Ayatnya apa? Manusia itu seperti aneh-aneh berterbangan, ya, seperti aneh-aneh berterbangan karena sangat dahsyatnya guncangan-guncangan bumi. Jadi, manusia sempoyongan semuanya, ya, semuanya seperti sukara. Jadi orang-orang yang pada mabuk, wa mahum bisukara walakin adzaballah syadid. Mereka tidak mabuk sebenarnya, tapi melainkan siksa Allah Ta'ala yang sangat pasti. Karena saking dahsyatnya guncangan bumi tersebut. Jadi manusia itu seperti aneh-aneh, seperti belalang yang kesana kesini. Tidak, ya. Timur barat semuanya gempa bumi. Terus gempa bumi di bagian barat. Ya, gempa bumi di bagian barat. Gempa bumi juga di bagian Jazirah Arab. Jadi semuanya gempa. Barat, timur, di Jazirah Arab itu gempa bumi. Habis semuanya. Ya. Gempa bumi sebagian barat. Munculnya apa? Gerhana matahari, gerhana bulan, apa gerhana matahari? 3 gerhana matahari. Timur, barat, selatan. Timur, Jazirah Arab, terus barat. Itu keluarnya gerhana matahari. 3 gerhana kembar matahari tersebut. Masya Allah. Dalam matahari satu kok bisa jadi 3. Ya. Itu menandakan hari kiamat sudah. Sudah saatnya, tidak saatnya. Ya. Keluarnya Dajjal, keluarnya gempa bumi bagian barat, dan gempa bumi juga di daerah Jazirah Arab yang nomor 10-nya, dan keluarnya api dari Yaman dan menghalau manusia ke tempat penghimpunan mereka tempat jembatan masyar. Keluarnya api di daerah Yaman. Daerah Yaman itu tatrudun
nas ila mahsyarihim ila masyirhum. Itu dari daerah Yaman tersebut manusia itu digiring oleh api tersebut sampai ke pada masyar. Kumpulnya di mana? Di Baitul Maqdis. Semuanya manusia itu akan terkumpul semuanya di Baitul Maqdis. Ya, ada dikumpul semuanya di Baitul Maqdis. Di daerah Masjidil Aqsa ini tempat kumpulnya kita nanti besok di akhirat. Ya, jadi dari Baitul Maqdis tersebut jangan sampai itu dikuasai orang-orang itu. Pada saatnya akan kumpul semuanya di sana ke daerah sana semuanya. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu akan terbunuh di sana semuanya. Orang-orang Yahudi akan terbunuh di sana semuanya. Ya, dengan dengan orang kafir tersebut akan terbunuh di sana semuanya. Ya. Masya Allah. Ini 10 golongan 10 macam inilah keluar. Nah, sudah tandanya sudah saatnya hari kiamat itu akan tiba. Ya. Sudah saatnya hari kiamat itu akan tiba. Terus mana? Dajjal itu merupakan bencana yang sangat besar. Tidak ada bencana seperti besarnya bencana Dajjal. Sejak dari Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, ya, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Dajjal lah yang paling terbesar fitnahnya tersebut. Ya. Dan manusia itu semuanya dan sekelompok orang-orang perempuan itu paling terbanyak yang pengikut Dajjal. Paling terbanyak perempuan. Ya, paling terbanyak itu kaum perempuan yang banyak mengikuti Dajjal. Masya Allah. Ya. Jadi diajarkan anak-anak kita itu baca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Diajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kubri min adzabil kubri wa min adzabin nari jahannam wa min syarril fitnati mahyaya wa mamati wa min syarril fitnati masihid dajjal. Itu diajarkan sama anak-anak kita supaya terlepas terlindung dari fitnahnya Dajjal. Atau membaca surat Al-Kahfi dari alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundhira alladziina qalu ittakhadallahu walada ila akhir ayat. Ya. Kalau teruskan panjang ya. Jadi disuruh hafalkan anak-anak supaya terhindar fitnahnya Dajjal tersebut. Ya. Di samping itu ayat ini kalau sering dibaca itu bisa jabur rezeki, melancarkan rezeki. Ya. Samping itu ayat ini, surat ini bisa melancarkan rezeki kita. Itu. Jadi itu dibaca, diamalkan. Biasa diamalkan. Kalau tidak bisa setiap hari, ya tidak bisa setiap hari kita membaca surat Al-Kahfi dari awal sampai 110 tersebut, cukup 10 ayat tidak apa-apa. Ya, bisa jadi diapakan. Untuk menghindari fitnahnya dan Dajjal tersebut. Jadi fitnahnya Dajjal itu luar biasa pada zaman itu. Orang-orang banyak tertarik karena Dajjal itu diistidraji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjerumuskan manusia-manusia. Gitu. Banyak sekali yang tidak terhitung jumlahnya untuk dijerumuskan manusia tersebut, pengikut-pengikutnya Dajjal. Dan dia mengaku sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Dia buta, mata kirinya, mata kanannya tersebut adimu balahu yaumul qiyamah yaf'alu bil istidrak. Dia berbuat sekedaknya dengan istidraknya Allah taala min khawariqil adat, ya, dari kebiasaannya manusia. Mala yusa adadu,
tidak terhitung jumlahnya orang yang disesatkan oleh Dajjal tersebut. Wa yada'il al-wahiyah. Dajjal itu mengaku dirinya itu Tuhan. Wa idanaihi ainaihi ya umyana, kedua matanya itu, mata sebelahnya itu buta, salah satunya mata itu buta. Wa baina ainaihi maktubu hadzal kafir, di antara keduanya tersebut di tengah-tengahnya itu ada tulisan hadzal kafir, inilah kafir, inilah kafir. Dajjal. Jadi Dajjal itu tulisan kafir itu biar dilihat dari jauh kejauhan itu sudah kelihatan. Karena saking besarnya tulisan kafir itu, kalau orang melihat dari kejauhan itu sudah tahu itu Dajjal. Ada kafir, orang kafir, Dajjal. Itu sudah kelihatan. Jadi diajarkan anak-anak kita itu doa-doa itu, fitnah-fitnahnya Dajjal itu. Paling tidak kita itu empat kita lepas, kita atayatul ahad tersebut kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnati mahyaya wa min adzabil nari jahannam. Terus minta azabnya, minta perlindungan dari siksaan neraka. Wa min fitnatil mahyaya wa mamati, minta perlindungan dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Terus yang keempat, wa min fitnati wa min syarri fitnati masjid Dajjal, minta perlindungan dari keburukan fitnah yang dibawa oleh Dajjal tersebut. Minta empat itu. Setiap kita selesai atayatul akhir tersebut, baca itu sebelum salam, baca itu ya, baca. Sering diamalkan, surat Al-Kahfi juga sering diamalkan untuk menghindari fitnah-fitnahnya yang ditimbulkan oleh Dajjal tersebut dan sekelompokannya itu. Ya, yang melakukan dukhan bainal masriqi wal maghrib. Ya. Terus tidak itu juga, dukhan akan menyelimuti daerah timur dengan daerah barat, semuanya akan terpenuhi oleh dukhan. Dukhan itu asap tebal, asap yang sangat tebal sekali, akan menyelimuti, akan menutupi semuanya. Bumi akan ditutupi oleh asap tebal. Jadi manusia itu pada pilek. Bagi orang-orang muslim itu pilek semuanya. Ya, akan pilek semuanya. Dukhan memenuhi timur dan barat. Timur dan barat akan terpenuhi oleh asap tersebut, insyaallah. Akan terpenuhi. Selama berapa? Akan menetap, asap itu menetap selama 40 hari. 1 bulan penuh lebih. 40 hari asap itu akan kumpul, begitu tebalnya asap, sehingga manusia itu pada pilek, pada sesak napas. Pada apa? Pada sesak napas. Misalnya paru-parunya itu sesak semuanya, susah gerak bernapas. Bagi orang muslim, orang yang beriman itu semuanya hanya pilek-pilek saja. Orang mukmin saat itu terserang pilek, sedangkan orang-orang kafir semuanya seperti orang-orang mabuk. Asap itu keluar dari hidung, lubang telinga, dan lubang dubur, lubang kulit, kubul dan dubur akan keluar dari asap itu bagi orang-orang kafir. Jadi keluar, matanya keluar, mulutnya keluar, hidungnya keluar, ada kulitnya itu juga keluar dari asap-asap itu. Bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hanya sekedar pilek biasa, terlindungi oleh Allah, terlindungi oleh dukhan tersebut. Ini satu amalan lagi, kalau kita sering membiasakan baca surat dukhan, akan terhindar
Dukhan itu surat kabut, ya, surat kabut atau surat apa namanya asap, namanya surat Dukhan. Sering dibaca kalau ada asap-asap itu sering baca surat itu, jangan apa kan biasa kan asap tebal. Kalau musim kemarau itu asap tebal, musim kemarau. Jadi sering baca surat ayat, surat Dukhan, sebut baca surat Dukhan, ya. Sering. Syarahu Barkawi Likonawi, syarah di dalam ini keterangan tersebut diambil dari Sarah Al-Barkawi oleh Al-Imam Al-Konawi. Keterangan tersebut diambil dari kitab Sarah Al-Barkawi yang dikarang oleh Imam Al-Konawi. Ya. Gitu. Terus wa nuzulu Isa alaihissalam fi Syami fil manarati bayda'a. Dabahatul binatang melata bumi akan keluar di Mekah dekat Safa dan Marwah. Mana itu? Tahruju dabatu adifi Makkah inggal Safa. Akan keluar dabah binatang yang merayap tersebut di daerah Mekah, yaitu di antara Safa dan Marwah akan keluar. Safa dan Marwah yang sering biasa dilakukan oleh orang lari tidak lari untuk manasik haji tersebut, lari tidak lari, berjalan cepatlah dari Safa dan Marwah. Ya, di situ akan munculnya binatang yang merayap, binatang yang melata tersebut. Tatakallamu bilisani fasih. Binatang itu bisa berbicara seperti layaknya berbicaraannya manusia, bisa berbicara. Aneh. Ya. Wa tamla'u wajhul ardi bil aqli. Dan dia tersebut ya, binatang yang merayap melata tersebut itu akan menghukumi manusia itu dengan seadil-adilnya. Dia menjelajah seluruh permukaan bumi dengan bertindak adil. Dia akan menjelajah seluruh bumi itu dengan keadaan adil, dengan adil. Jadi tujuannya mencari apa? Mencari orang-orang yang mukmin, mencari orang-orang yang kafir. Ini stempel sambil membawa cincinnya Nabi Sulaiman dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Terus bagian wayak talu dajjal tabah tamlau bil abin wa mauha asa Musa tadi membawa tongkatnya Nabi Musa wa khatama Sulaiman dan membawa cincinnya Nabi Sulaiman. Idza darabat bil asa ala jabahatil mu'minina ya man yuqtabu hadzal mu'minin. Memukul pakai tongkatnya Nabi Musa tersebut di kening-keningnya orang mukmin. Ditulis yuktabu hadzal mu'min. Tertulislah terbaca ini orang mukmin. Nah, stempel ada. Ini orang mukmin, ini orang mukmin, ini orang mukmin. Ya. Wa idza khatamat bil khatami ala jabadil kafir yamku hadzal kafir. Terus mengecap pakai cincinnya Nabi Sulaiman. Ini orang kafir. Ini kafir, hadzal kafir, hadzal kafir, hadzal kafir. Ya, bagi orang mukmin nanti di sini keningnya ada ini mukmin ini. Jadi semuanya itu tanda itu sudah kelihatan pancaran-pancaran orang mukmin. Hitamnya, hitam lekamnya, muka-mukanya orang kafir tersebut sudah tertulis itu semuanya. Terus Sarhu Barkawi Al-Konawi nuzulu Isa alaihissalam di Syami fi manaratil bayda'a. Keluarnya Nabi Isa alaihissalam Dukhan, keluarnya dabah binatang tersebut. Terus turunnya Nabi Isa alaihissalam di daerah Menara Putih di Syam dan akan membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa alaihissalam tersebut akan keluar dari negara Syam. Ya, sana akan keluar Nabi Isa. Seandainya Nabi Isa alaihissalam tidak membunuhnya,
akan hancur seperti garam laut dalam air, larut dalam air. Kemudian Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa alaihissalam tersebut meneruskan risalahnya Nabi Muhammad SAW, bukan malah membuat risalah sendiri, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan akan membunuh Dajjal tersebut, ya, bukan malah Nabi Isa alaihissalam tersebut itu mengambil atau membuat risalahnya atau syariatnya, memegang syariatnya sendiri, itu tidak, tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengenai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bahwa keduanya itu merupakan dua golongan, segolongan sangat kecil bentuknya, sedangkan golongan yang lainnya sangat besar bentuknya. Sekarang mereka telah ada di belakang tembok yang dibangun oleh Iskandar Dzulqarnain, Raja Iskandar Dzulqarnain. Apabila telah tiba saatnya, kedua golongan itu akan keluar dan jumlahnya tidak dapat dihitung. Hingga seandainya mereka berada di laut Tobariyah atau Tobaristan tersebut, tentu tidak tersisa setetes pun airnya karena diminum kedua golongan tersebut. Masya Allah, air sungai, sudah katakan laut di Tobaristan, kalau dua golongan itu keluar setetes pun tidak akan tersisa. Berapa banyaknya jumlah tersebut, nah, bisa kita bayangkan. Air segitu, air laut segitu besar, banyak, begitu golongan itu, dua golongan itu keluar, habis air diminum, tidak setetes pun akan tersisa. Ya, Masya Allah dari tersebut. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Sarah Barkawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda-tanda akan datang. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, dan as-sa'atu asyuratu asyratu yadharu adamu nifaqil aswaqi. Ya. Jadi hari kiamat tersebut itu akan keluar mempunyai tanda-tanda kedatangannya hari kiamat tersebut. Tanda-tanda kedatangannya ini. Yang pertama, tampak jelas tidak berkembangnya pasar-pasar. Pasar menjadi tidak bergairah dan macet. Artinya perekonomian itu sangat paceklik, sangat merosot sekali. Ya, perekonomian itu sangat merosot. Pokoknya sana. Ekonomi itu kalau di zamannya akan datangnya zaman tersebut, ekonominya itu sangat merosot, sangat turun sekali. Ya, pasar-pasar orang mau jualan itu kadang-kadang malas, sehingga penurunan perekonomian itu akan turun. Ya. Terus yang kedua, sedikitnya yadharu adamu nifaqil aswaq, yakni al-kasada wa yaqulu mataru wa nabatun wa yuqilul mataru wa nabatun. Terus sedikitnya hujan dan tumbuh-tumbuhan. Hujan sangat sedikit, jarang-jarang ada hujan. Dan tumbuh-tumbuhan itu pada kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan itu pada kering, tidak menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran juga pada mati. Karena sangat jarangnya turunnya hujan. Sangat jarangnya turunnya hujan tersebut. Ya. Terus yang selanjutnya gimana? Wasifatu jindu sarafu para jindu. Wa yaklu wa tafshul ibadu. Wa tafshul ibadu. Alhamdulillah. Pengujian meluas. Wa tafshul ibadu. Jadi meluas, menyebar luasnya itu fitnah-fitnah. Timbulnya fitnah-fitnah dari mana-mana, fitnah itu ada timbul semuanya. Fitnah semua. Zaman akhir
ketiga itu banyaknya fitnah, peguncingan. Watafsyul fitnah. Semuanya apa? Meluasnya fitnah. Wa yu'akalu riba. Yang keempatnya orang banyak makan riba. Nah ini banyak sekali. Sikit-sikit duit utang diribakan, digandakan. Apa saja pun sekarang itu ialah banyak riba. Ya, emas, mobil, rumah, tanah semuanya riba. Banyak sekali. Ya. Sekian, jangka waktunya sekian, duitnya sekian. Melebihi dari harga yang aslinya. Sekarang itu tidak bisa terlepas dari itu. Coba kita lihat semuanya. Perumahan, penyewaan, mobil, tanah, rumah, kendaraan, fasilitas apa, semuanya. Bahkan emas, bahkan beras pun kadang-kadang diribakan. Banyaknya orang makan riba tersebut. Terus anak-anak zina yang telah bermunculan, anak hasil dari perzinahan banyak sekali. Yang anehnya itu kalau orang yang bunting dari perzinahan itu sangat mudah sekali. Tapi orang yang bunting dari hasil nikah resmi kadang-kadang sangat sulit, susah. Bahkan nyawa diperjuangkan. Tapi kalau orang yang hasil zina itu berapa banyak orang-orang itu, anak-anak yang lahir dari hasil zina itu, yang dibuang dari tempat sampah kah, diselopkan kah, diparit kah, di sungai kah, banyak sekali, mudah sekali mengeluarkannya. Tapi bagi orang-orang yang hasil nikah murni, yang hasil nikah resmi itu kadang-kadang disesarkan, dioperasikan dan lain sebagainya. Memang Allah Ta'ala mempermudahkan itu karena timbulnya fitnah. Ya, anak-anak bermunculan dari hasil zina. Terus yang keenamnya, pengagungan terhadap pemilik harta. Orang yang memiliki harta itu selalu diagung-agungkan, diunggul-unggulkan, dipuji-puji, dipuja-puja, dijilat-jilat. Ya, pokoknya diagung-agungkan daripada orang-orang yang memiliki ilmu. Zaman sekarang, zaman akhir zaman tersebut, orang yang memiliki harta benda lebih diagungkan daripada orang yang memiliki ilmu. Ya. Terus yang ketujuhnya, suara orang fasik begitu lantang di masjid-masjid. Ya, suaranya orang fasik, orang munafik. Berapa banyak sekarang itu orang-orang munafik itu kalau berbicara itu lantang, keras, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya, kuat-kuat dan lain sebagainya. Ya, di masjid-masjid, barang tempat-tempat ibadah. Ya, subhanallah. Terus orang-orang yang ahli yang kedepan, orang-orang yang ahli kemungkaran lebih menonjol daripada orang-orang ahli kebenaran. Coba kita lihat di YouTube. Kalau berlaku adalah di-share ke sana ke sini viral. Tapi orang bacaan Al-Qur'an menanyakan suatu kebenaran, susah sekali orang yang membagikan itu paling susah. Tapi kalau orang yang menyanyi dan lain sebagainya, misalnya lah orang-orang yang bermaksiat, konten-konten yang bermaksiat itu cepatnya minta ampun. Di Facebook, di YouTube, di apa dan lain, di TikTok dan lain sebagainya, paling cepat. Volumenya banyak. Tapi yang pengajian, bacaan Quran, ceramah-ceramah yang baik, yang nasihat-nasihat baik dan lain sebagainya, susah sekali. Nah inilah ciri-cirinya daripada akan munculnya kedatangannya daripada hari kiamat tersebut. Akan munculnya kedatangan 10 macam itu tadi. Mudah-mudahan kita itu akan terhindar dari malapetaka seperti itu, ya. Kita amalkan doa tadi, baca surat Al-Kahfi, membaca doa tadi itu. Doanya tadi itu kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min syarril fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ya, itu doa. Dibaca doa itu. Setiap kita lepas tahiyatul akhir. Saat tahiyatul akhir jangan salam dulu, baca doa itu. Atau kita membiasakan membaca surat Al-Kahfi, dibiasakan baca surat Al-Kahfi
supaya aku terlepas dari fitnahnya Dajjal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bili jalal wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa li mu'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala milati Ibrahim alaihi salam wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.